Film dibuka di mana kita diperlihatkan seorang detektif kepolisian bernama Mike yang lagi bersiap-siap menjalankan aktivitasnya. Sebelum pergi, Mike memberi sebuah tiket berlibur untuk istrinya yang bernama Connie. Setibanya di kantor, Mike berpapasan dengan rekannya bernama Doc yang akan pergi mengatasi masalah seorang pria yang mau bunuh diri. Bukan Mike gak mau menemani Doc, tapi di hari itu Mike dipanggil oleh atasannya yang bernama Randolph. Dari percakapan mereka kita bisa tahu kalau akhir-akhir ini Mike baru aja diskors oleh Randolph, dan setelah masa skorsing Mike selesai, Randolph mengembalikan lencananya dan menyambut Mike dengan baik. Look who's back. Oh yeah, amen to that. Melihat Mike udah kembali bekerja, dua rekan Mike yang kita sebut aja Aceng dan Dadang aja lah ya, sesuai request dari kedua beradku yang satu ini, terlihat tampak begitu senang. Seorang detektif yang sebelumnya menggantikan Mike yang bernama Miller juga merasakan hal yang sama, dan karena tugasnya belum selesai untuk menyelidiki kasus sebelumnya, Miller berniat pergi ke sebuah bank tempat barang bukti itu disimpan. Di luar bank, Miller melihat beberapa orang pekerja yang gak biasanya dia lihat, membuat Miller sedikit curiga dengan mereka. Dan benar aja, setelah Miller memasuki bank, secara mengejutkan orang-orang itu pun berkumpul, mempersiapkan senjata dan menggunakan topeng mereka. Dan inilah Cops and Robbers. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Jesse yang langsung mengerahkan semua rekannya agar memasuki bank tempat di mana Jesse berada. Dengan senjata yang mereka bawa, dengan mudahnya Jesse membuat semua orang di sana ketakutan. Setelah mendapat kunci berangkas dari si manajer bank, para anak buah Jesse segera masuk ke dalam berangkas, menggasak semua uang yang ada di tempat itu. Saat si manajer bank yang bernama Shakers ini akan menekan sebuah tombol alarm yang tersambung ke kantor polisi, Jesse yang melihat hal itu malah membantu Shakers untuk menekannya. Gak lama kemudian muncul ketukan pintu dari petugas pengiriman uang yang lagi dan lagi malah disuruh Jesse untuk masuk. Dengan slow-nya, saat dua petugas itu masuk, Jesse menodongkan senjatanya, membuat para petugas itu terpaksa harus bertekuk lutut. Singkat cerita, setelah membawa semua uang yang ada dalam berangkas, Jesse menolak untuk pergi karena dia masih punya urusan dengan Shakers. Tanpa memperdulikan kelompoknya yang ingin segera pergi, Jesse membawa Shakers ke ruangan kotak-kotak deposit disimpan. Don't worry about that, homeboy. You need to worry about finding me something valuable. Pada kesempatan itulah Jesse meminta Shakers agar membuka sebuah loker deposit yang berisi catatan milik seseorang. Setelah membuka loker deposit tersebut, Shakers meminta maaf dan mengatakan kalau dia gak tahu apa-apa. Di waktu yang sama, Mike, Dadang, dan Aceng mendapat laporan kalau Saving First Bank, tempat kerja Shakers, lagi kerampokan, langsung pergi ke lokasi. Sesaat kemudian, sadar kalau ada hal yang gak beres, Jesse yang belum melihat tanda-tanda dari para polisi menyuruh rekannya agar memancing guna mengetahui keberadaan mereka saat ini. And you will live to see justice served. Saat seorang sandera bernama Al diutus untuk keluar menggunakan pakaian para perampok, Aceng yang melihat Al pun langsung menembaknya. Dari sinilah kelompok Jesse jadi tahu kalau para polisi mencoba untuk menjebak mereka.
Dalam bank, dua anak buah Jesse yang gak terima dengan keputusannya yang malah membunyikan alarm berniat menembaki Jesse. Beruntung Jesse yang sebelumnya udah memperkirakan hal itu udah mengosongkan peluru mereka. Disitulah Jesse langsung menodongkan senjatanya pada kedua anak buahnya itu. These are real. Do we have a deal? We're still getting out of here. Just need y'all to help me open some eyes first. Beruntung sebelum situasi semakin memburuk, salah seorang anak buah Jesse yang bernama Ronnie mencoba menenangkan mereka. Karena hanya senjata Jesse aja yang memiliki peluru asli, dua anak buah Jesse yang bernama Zan dan juga Jack ini mau gak mau terpaksa harus menuruti permintaan Jesse. Dimana jika mereka ingin keluar dengan selamat, Jesse meminta para anak buahnya agar tetap siaga dan mengecek situasi di sekitaran bank. This plan of yours better f***ing work. Trust me, it's a good deal. Melihat para sandera yang terancam oleh para perampok, Mike dan para polisi yang udah banyak berjaga di luar tanpa ketar-ketir. Gak mau hal buruk terjadi pada para sandera, Mike pun menghubungi telepon bank itu. Secara gak diduga, mengetahui kalau Jesse lah dalang dibalik aksi perampokan itu, Mike tampak kaget karena rupanya Jesse adalah kakak dari Mike. Waduh, meski begitu, Mike dan Jesse punya hubungan yang gak harmonis sebagai kakak adik. Dan semua itu karena ulah Mike di masa lalu. Hey, let those people go and we can spend all day catching up. Mengetahui kalau dalang dibalik aksi perampokan itu adalah kakak dari Mike, tentu aja Randolph yang baru tiba di sana menyuruh Mike agar keluar dari misi. Itu dilakukan Randolph karena dia menjaga hal yang gak diinginkan karena Mike adalah saudara Jesse. Go. Saat tim SWAT mulai berdatangan, Jesse menyuruh semua sandera agar mengangkat kedua tangan. Jesse yang gak mau hal buruk terjadi memeriksa mereka satu persatu, dan saat Jesse memeriksa Miller, Jesse yang udah tahu kalau Miller adalah seorang polisi segera menghajarnya dan membawa senjata yang Miller sembunyikan. Boys, we just hit the hostage lottery. Put your hands in there. Let's see if you... Gak lama kemudian, Jesse yang kembali mendapat telepon dari seorang detektif senior yang menggantikan Mike memaksa para polisi agar kembali memasukkan Mike ke dalam tugas. Dengan sosok Miller yang dipertontonkan oleh Jesse dengan sebuah pistol di kepalanya, terpaksa Randolph sendiri menyuruh Mike kembali masuk ke dalam misi kali ini. Hey, don't answer that. Snipers, we have a shot. Negative. He's too close to Miller. Kemudian Jesse membawa Miller masuk ke dalam ruangan kotak deposit itu disimpan dan mengikat pria itu. Tanpa diduga, Jesse yang punya dendam pribadi terhadap Miller menghajar Miller habis-habisan. Pukulan dan siksaan Jesse terdengar keras ke telinga para sandera yang membuat mereka sangat ketakutan. Dari teriakan Miller, mereka semua yakin kalau Jesse gak main-main kalau udah menyiksa korbannya. Gak lama dari itu, Jesse yang lagi beristirahat sejenak setelah cukup puas menghajar Miller dihubungi oleh Mike melalui ponsel Miller. Maksud Mike menghubunginya untuk memastikan keadaan dari Miller. You know you're one. Dari sinilah kita bisa tahu alasan Jesse kesal terhadap Mike karena puluhan tahun lalu saat mereka remaja, Jesse dan Mike yang baru aja pulang seketika kaget melihat mobil polisi di depan rumah mereka. Meski ayah mereka adalah seorang kapten polisi, tapi demi memastikan semuanya baik-baik aja, Jesse menyuruh Mike agar diam di luar sementara dia akan masuk memeriksa keadaan di dalam. You're putting us in a really awful position here. No, that's all you. So how much you idiots take? Di sanalah terlihat ayah mereka yang bernama Rex dihampiri dua orang oknum polisi korup yang mencoba menyogok Rex agar mau bekerja sama dengan para kartel. Tapi karena Rex gak mau bekerja sama dengan mereka, tanpa diduga seorang polisi di hadapan Rex menembak Rex hingga tewas. No! Melihat kalau Jesse sejak tadi ada di sana, mengetahui apa yang terjadi, dua orang oknum polisi korup itu segera menghampiri Jesse. Agar tindakannya gak diketahui, mereka pun memaksa Jesse untuk menembak ayahnya sendiri. Stop!
Disitulah saat Jesse akan dibawa ke kantor dan dikambing hitamkan, Jesse meminta tolong pada Mike yang gak tahu harus berbuat apa. Setelah dipenjara selama beberapa tahun, Jesse memutuskan hidup di jalanan berbeda dengan Mike. Sadar kalau Jesse sebenarnya bukanlah pelaku di balik kematian ayahnya, Mike yang udah menyadari hal itu pun bahkan udah melupakan kejadian itu, meminta maaf pada Jesse dan menyuruh Jesse membebaskan para Sandra dan juga Miller, karena jika tidak Mike akan masuk bersama para tim SWAT. Tentu aja Jesse yang gak mau menuruti permintaan Mike malah mengeluarkan seorang teller bank yang langsung diamankan oleh Aceng. Di hadapan Mike, wanita itu menceritakan kalau Miller disiksa habis-habisan oleh Jesse di ruang penyimpanan. Okay, we're gonna have EMT check you out just to make sure. Gak lama kemudian, Jesse kembali menghubungi Mike, meminta Mike agar menyerahkan mobil tim SWAT dan memundurkan para pasukan itu karena Jesse tahu tragedi beberapa tahun lalu yang dilakukan tim SWAT saat menangani targetnya, di mana karena sebuah kesalahan tim SWAT yang pada saat itu dipimpin oleh Mike malah menembak target hingga tewas, padahal si target sebenarnya gak bersalah. What did you do? You said to fire. I said hold the goddamn. You said fire. Mengingat peristiwa yang membuat istri pria yang mereka bunuh sangat bersedih karena kehilangan orang yang sangat dicintainya, Jesse meminta Mike agar meminta maaf sebesar-besarnya dan mengakui kalau semua itu adalah kesalahannya. Okay, I'm done playing your games. You send out a hostage or we're coming in. Beberapa waktu kemudian terlihat Mike bersama kelompoknya lagi menyusun rencana bagaimana mereka bisa memasuki gedung, menangkap para perampok dan menyelamatkan para Sandra. Berita tentang aksi perampokan yang dilakukan oleh kelompok Jesse pun mulai menyebar luas dan bahkan ditonton oleh Jesse dan kelompoknya melalui siaran televisi yang terdapat dalam bank. But it appears to be a tense standoff. Hey! What's our next move? Yakin kalau tim SWAT akan memaksa memasuki bank, Jesse pun sontak keluar dari dalam bank mengajak Mike berbicara. Pada kesempatan itulah Jesse mengatakan kalau salah seorang kelompoknya udah terlebih dulu menculik istri Mike. Kalau Mike beserta para polisi macam-macam dan gak menuruti perintahnya, Jesse gak segan-segan akan membunuh Connie. She dies. Untuk memastikan kondisi keselamatan istrinya, Mike menyuruh anak buahnya agar pergi mengecek keadaan Connie. Setibanya di sana, mereka gak menemukan Connie dan malah mendapati bercak darah yang terpampang di suatu ruangan. Gak lama dari itu, saat Mike menghubungi Connie, tanpa diduga yang mengangkat ponsel Connie adalah Jesse yang rupanya terlebih dulu mengambil ponsel istri Mike. Shit to me and we both know it. Don't threaten me. Michael, all that stress ain't good for your health. Gak mau istrinya celaka, Mike meminta pada Jesse agar gak menyakiti istrinya dan Mike berjanji akan menuruti kemauan Jesse. Tim SWAT pun terpaksa ditarik mundur oleh Mike karena bisa membahayakan keselamatan Connie. Wow. Don't worry, I'll take good care. Jesse mengancam jika Mike gak mau memberikan mobil tim SWAT untuk digunakan kelompoknya mengangkut para Sandra ke suatu tempat, Jesse gak segan-segan akan membunuh Miller. Setelah panggilan itu ditutup, Jesse yang punya dendam terhadap Miller malah mencoba menembaknya. Beruntung peluru yang ada dalam pistol tersebut kosong membuat Jesse harus terlebih dulu mengisi peluru. Kemudian Jesse yang lupa satu hal kembali menghubungi Mike dan memerintahkannya agar gak memasang kamera pengintai dalam mobil SWAT. Hal itu dilakukan karena Jesse gak mau identitas kelompoknya diketahui oleh siapapun. Make him apologize to the world. Looks like I can kind of trust him again. Fine. Beberapa waktu kemudian, sesuai permintaan dari Jesse, Mike mengundang istri dari korban penembakan kelompoknya beberapa tahun lalu agar datang ke lokasi. Melihat hal itu, Randolph sempat memperingati Mike agar gak menuruti permintaan Jesse karena penjelasan Mike bisa merusak citra polisi. Yes, I do.
Tapi tanpa memperdulikan omongan Randolph, Mike tetap menghampiri istri si korban dan meminta maaf sebesar-besarnya. Dia mengaku kalau dia gagal mendidik anggotanya dan kejadian beberapa tahun silam adalah murni kesalahan yang diperbuat oleh para polisi. Ternyata target yang anggota Mike tembak dulu hanyalah seorang warga sipil yang pernah membocorkan kasus para polisi korup. Menurut dugaan Mike, entah sengaja atau tidak, kelompoknya memang berniat membunuh pria tersebut. Khawatir dengan keselamatan Connie, Mike kembali menghubungi Jesse menanyakan bagaimana keadaan istrinya. Dalam panggilan tersebut, pada intinya Jesse menyuruh Mike agar mengambil resiko dan tetap mengikuti perintahnya kalau gak mau Connie celaka. Setelah menutup panggilan tersebut, Jesse memasukkan sebuah amplop berisi catatan rahasia yang sebelumnya dia dapat dari salah satu loker yang dibuka Shakers. Melihat hal itu, Miller berkata kalau Jesse udah membuat gara-gara karena ternyata catatan rahasia yang disimpan Jesse berisi daftar oknum polisi dan pejabat korup yang bekerja sama dengan para kartel. You mean this one? Mendengar pernyataan tersebut, Jesse pun menunjukkan kalau catatan yang dimaksud oleh Miller adalah catatan yang dia tunjukkan saat ini karena amplop barusan hanyalah pancingan agar Miller mengatakan hal yang sebenarnya apa isi dari catatan itu. Ditambah lagi ada kamera pengawas yang sejak tadi menyala dan merekam percakapan mereka. These cops took money to look the other way. Dari sinilah kita bisa tahu kalau Miller adalah seorang polisi yang pernah mengkambing hitamkan Jesse beberapa tahun lalu atas kematian ayahnya sendiri. Oh, jadi dia karena udah terlanjur ketahuan daripada harus mendekam di penjara dalam keadaan hina, Miller yang putus asa memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Mamam tah. Ketegangan di luar bank pun semakin menjadi-jadi di mana para sandera dipaksa memasuki mobil tim SWAT dengan para perampok yang langsung membawa mereka. Sebelum itu para perampok memundurkan mobil mereka ke pintu bank. Tapi tanpa polisi ketahui itu semua adalah rencana Jesse karena perampok yang sebenarnya diam-diam berlari melalui pintu lain memasuki mobil pengangkut uang dan kabur dari tempat itu. Melihat mobil tim SWAT melaju kencang yang sebenarnya bukan dikemudikan oleh kelompok Jesse, para polisi termasuk Mike pun teralihkan di mana mereka mengejar mobil itu dan sebagian masuk ke dalam bank. I got us one of the hostages. It's a lot. Give me a tea. Dalam bank, tim SWAT menemukan kalau Shakers terbaring lemas pingsan gak berdaya ditambah Miller yang udah tewas akibat bunuh diri. Melihat hal itu, Aceng dan Dadang yang sangat emosi pun menyuruh semua anggotanya agar segera menangkap kelompok Jesse. Singkat cerita, mobil tim SWAT pun akhirnya terkepung dan benar aja di dalamnya terdapat seorang pengemudi yang gak lain adalah salah satu sandera yang diancam oleh Jesse. Saat pintu belakang dibuka, Mike menemukan para sandera yang hanya memakai pakaian dalam aja. Disitulah Mike tiba-tiba mengingat sesuatu yang membuatnya pergi ke tempat lain. Drop it! Drop it! Freeze! Beberapa waktu kemudian terlihat Jesse and the Gang satu persatu bisa dilumpuhkan dan ditangkap oleh para polisi. Meski Jesse sempat mendapat tembakan dari Aceng, tapi dia masih bisa kabur saat semua kelompoknya berhasil dilumpuhkan. Maybe he's in the store. Dikarenakan Mike gak bisa menangkap Jesse, tentu aja Randolph marah besar dan memaki-maki Mike sembari menyita lencana kepolisiannya. Perbuatan Randolph itu membuat amarah Mike semakin memuncak dan akan memukul Randolph. Disinilah Randolph yang udah muak dengan Mike malah memecatnya saat itu juga.
Di malam harinya, meski Mike udah dipecat dari kepolisian, Mike masih mendapat dukungan dari Aceng dan sebagian anggotanya untuk membereskan masalah ini. Terlihat Mike dan kelompok Aceng sekarang udah berada di luar rumah ayah Mike yang dulu pernah dia tinggali bersama Jesse. Mike punya firasat kalau Jesse gak akan pergi kemana-mana karena dia yakin Jesse punya maksud lain dalam aksi perampokannya. Demi memastikan, Mike kemudian memasuki rumah itu dan alangkah terkejutnya Mike saat Jesse udah ada di belakangnya dan menodongkan pistolnya. Pada kesempatan itulah Jesse yang belum puas dengan apa yang dilakukan Mike mengatakan kalau Mike harus menebus semua kesalahannya. Saat itu juga sembari didengar oleh para polisi yang berjaga di luar hingga saat mereka akan melakukan sebuah aksi baku tembak, tiba-tiba ledakan itu membuat Mike dan Jesse tewas, tapi karena api yang terlalu panas, para pemadam gak bisa menemukan mayat Mike dan juga Jesse. Setelah dijelaskan oleh para pemadam kebakaran, ternyata rumah tersebut dipenuhi bahan peledak C4 yang memungkinkan mayat mereka menjadi abu di lahap si jago merah. Didn't get any bodies out of there. The damn fire is still heated. Gak lama dari itu, Doc yang baru selesai dengan tugasnya menghampiri mereka dan menjelaskan tentang sosok Miller yang merupakan seorang polisi yang dulu pernah menuduh Jesse. Meski Jesse udah bersumpah kalau dia bukanlah pembunuh dari ayahnya, tapi Miller tetap kekeh dan dapat meyakinkan hakim kalau Jesse telah membunuh ayahnya sendiri. You sure about that? I'm positive I was their therapist. Penjelasan dari Doc itu membuat Randolph, Aceng, dan para polisi lain seketika tercengang karena bisa aja Miller ke bank itu akan mengambil atau melenyapkan barang bukti tentang para polisi korup. Mendengar hal tersebut ditambah lagi Miller punya akses ke keuangan milik para polisi, Randolph semakin yakin kalau Miller emang seorang polisi korup. Dan ya, sebelum Miller tewas, dia sempat memberitahukan kode akses keuangan milik para polisi yang langsung ditulis oleh Jesse. Disitulah Jesse menyuruh Mike agar memasukkan kode akses tersebut dan mentransfer semua uang ke rekening rahasia yang dimiliki Mike dan juga Jesse senilai $8 juta atau ya sekitar 129 miliar rupiah lah. Wow! Perbuatan mereka tentu baru diketahui oleh Randolph yang membuat para polisi begitu syok karena uang kas mereka telah hilang di gondol Mike dan juga Jesse. Hingga di suatu momen setelah menelusuri sebuah terowongan yang gak jauh dari keberadaan rumah Mike dan juga Jesse, Aceng baru ngeh kalau mereka menemukan sebuah amplop yang bertuliskan cari rekan mereka yang bernama John Doe. Tanpa pikir panjang, Aceng bersama anggotanya mendatangi John Doe yang langsung memberikan sebuah buku pada Aceng. Dalam buku itu terdapat rekening yang sebelumnya telah disiapkan oleh Mike dan Jesse berisi $5 juta. Loh, kok $5 juta bukan 8 juta? Nah, yang $3 juta diambil oleh Jesse dan Mike karena itu adalah uang kotor. Buktinya dalam buku tersebut juga terdapat daftar oknum polisi dan pejabat korup termasuk Randolph. Akhirnya satu persatu dari mereka pun ditangkap oleh Aceng dan anggotanya karena bisa-bisanya mereka bekerja sama dengan para mafia. Dan sebenarnya John Doe adalah orang yang sebelumnya akan melakukan bunuh diri dan ditenangkan oleh Doc di awal film tadi. Itu semua sengaja John Doe lakukan agar Doc gak ikut campur dengan aksi yang lagi dilakukan Mike dan juga Jesse. Wah, cerdas! Atas semua bukti itu, para oknum polisi dan pejabat korup akhirnya dapat ditangkap kelompok Aceng dan di akhir film kita diperlihatkan di sebuah pesisir pantai yang sangat indah. Ternyata Jesse dan Mike masih hidup. Mereka lagi bersantai sembari menghampiri Connie yang udah menunggu mereka. Dan akhirnya film ini pun tamat.
Oke, setelah 2 video sebelumnya tentang perampokan yang endingnya kurang mengenakan atau kurang puas, kita disuguhkan sebuah film yang seru banget dan endingnya sangat-sangat memuaskan. Setuju nggak? Ya setuju dong. Wah hebat ya. Iya dong hebat. Oke lah kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari Tania Oktaviani. Tisam Bradku, titip salam buat dia yang udah bahagia sama pilihannya. Semoga jadi yang terbaik. Wah, ini agak nyelekit sih, tapi ya kita harus sadar cinta itu gak harus memiliki, ya kan? Iya dong. Kemudian yang selanjutnya datang dari Putra Kuliner Official. Tisam Bradku buat keluarga di kampung. Semoga sehat selalu, murah rezekinya. Amin, amin. Semoga Bradku dan keluarga sehat selalu dan dilancarkan selalu rezekinya ya. Amin. Dan yang selanjutnya datang dari Gali Huhui. Mang, titip salam buat mantan saya Dinda yang udah punya anak 2. Aku tunggu rangdamu. Anjir, kok rangda, hah? Nah, atuh mang kok rangda, lo bakeneh parawan. Tenang. Oke, Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.